Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari baru anugerah Tuhan, hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu, kami boleh menikmati hari baru, napas hidup, kesehatan, kekuatan. Saat ini kami hendak membaca firman, merenungkannya. Tuhan berkati kami, firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Begini firman Tuhan. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tema perenungan kita, Kristus dan karyanya sebagai pusat yang mempersatukan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam perjalanannya di tengah dunia, gereja Tuhan dapat saja teralihkan fokus utamanya dari tujuan yang ditetapkan Allah bagi gerejanya. Orang-orang di dalam gereja dapat digerakkan oleh berbagai motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, pengejaran terhadap materi sebagai hal yang utama, berlomba-lomba demi jabatan dan agenda pribadi, atau sekedar mencari popularitas diri. Bagaimanakah agar gereja Tuhan kembali kepada fokus utama dan tujuan yang ditetapkan Allah? Paulus menunjukkan alasan di balik perselisihan yang bisa mengarah pada perpecahan di tengah jemaat Kristen di Korintus. Adalah karena mereka menjadikan figur tertentu sebagai yang utama dan mendorong mereka membentuk golongan dan kelompok di dalam jemaat. Paulus berusaha membawa jemaat untuk kembali kepada pusat dari pelayanan, yakni Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Paulus memakai 3 pertanyaan untuk menyadarkan jemaat Kristen di Korintus yang telah dikuasai oleh semangat perselisihan yang mengarah pada perpecahan, hingga melupakan bahwa mereka sebagai satu jemaat telah dipanggil kepada persekutuan dengan anak Allah, yakni Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus 1 ayat 9. Pertanyaan yang pertama diajukan Paulus adalah, adakah Kristus terbagi-bagi? Jelaslah bahwa jawabannya adalah tidak. Kristus telah menghimpunkan umat yang diselamatkannya sebagai tubuhnya sendiri, yakni dengan dirinya sebagai kepala. Pertanyaan kedua adalah, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Paulus menunjukkan kepada jemaat bahwa tidak ada pemimpin manusia manapun yang dapat disetarakan dengan Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan Paulus mengajukan pertanyaan ini sebagai tamparan keras kepada jemaat yang telah mengagungkan figur manusia lalu melupakan sentralitas Kristus dan karya-karyanya. Pertanyaan ketiga adalah, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Masih ada pemikiran di dalam jemaat Korintus yang memandang adanya koneksi mistis antara mereka dan figur yang membaptis mereka. Paulus berusaha menyadarkan jemaat Korintus bahwa mereka dibaptis dalam nama Kristus, dan dengan demikian hanya dengan Kristuslah mereka memiliki hubungan yang khusus dan dipersatukan dalam karya kematian dan kebangkitannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Hanya Kristus saja, bukan figur manusia tertentu. Betapapun besar peran mereka dalam gerejanya, kita perlu mengevaluasi perjalanan hidup kita. Pada siapakah pusat hidup kita? Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu
Kami diingatkan untuk selalu berpaut kepada Kristus yang menyelamatkan. Kiranya kehidupan kami terus persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami tetap mau menjadi Allah Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas dari ini. Tuhan berkati. Jemaat Maranatha Paslatan, akan kami yang dapat mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Berkat secara pribadi dan keluarga, ketika ada yang bersyukur, Tuhan berkati sukacita iman menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ketika ada yang bergumul karena sakit, karena berbagai persoalan hidup, hanya Engkaulah sumber pertolongan. Sembuhkanlah yang sakit, kami berikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Syukur kami terus persembahkan hanya kepada-Mu, ya Allah Tuhan kami. Berkati gereja-Mu di tengah dunia ini dalam panggilan untuk terus memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus bagi dunia. Masuk gereja Masenjiri di Minahasa. Berkati pemimpin-pemimpin gereja, itu juga pemerintah yang ada, dan tugas tanggung jawab menghadirkan keadilan kesejahteraan. Tuhan berkati sehingga dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami taruhkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan Pengasih-Mu. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang berdoa bersyukur. Demi Kristus, Kepala Gereja, kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan. Lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.